Ya, baik anak-anak, terima kasih yang sudah bergabung dalam kegiatan Zoom pagi ini, dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sambil menunggu teman-teman kalian yang lain yang belum bergabung, kita tunggu 5 sampai dengan 10 menit maksimal. Silakan persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Ya, mulai dari pensil, buku catatan, dan juga buku paketnya. Silakan disiapkan. Kita dibuka buku paketnya halaman 106. Bentar, Pak. Dan yang lainnya yang sudah bergabung, diaktifkan videonya. Kalian tidak perlu untuk mengenakan seragam, artinya boleh tidak mengenakan seragam, karena kegiatan pembelajaran ini masih dilakukan secara daring dari rumah kalian masing-masing. Jadi boleh kalian masih menggunakan baju bebas ya, tidak harus menggunakan seragam. Kita tunggu ya, maksimal 10 menit. 5 sampai 10 menit baru kita akan memulai. Kegiatan pembelajaran, ada materi yang akan Bapak jelaskan secara singkat. Pak mau tanya. Silahkan layar videonya dinyalakan dulu semuanya, diaktifkan dulu layar videonya. Tidak perlu malu ya, tidak perlu malu, silahkan diaktifkan terlebih dahulu supaya kita bisa saling bertatap muka. Kalian hanya bisa melihat Bapak kalau begitu. Bapak tidak bisa melihat kalian kalau kalian tidak mengaktifkan videonya. Ya, tampilkan dulu videonya. Tidak harus menggunakan seragam, tidak apa-apa, karena pembelajarannya secara daring, jadi kalian boleh menggunakan baju bebas. Silahkan diaktifkan videonya terlebih dahulu. Semuanya diaktifkan videonya supaya kita bisa saling bertatap muka. Sudah mengaktifkan videonya, terima kasih. Yang belum, silahkan aktifkan videonya supaya bisa saling bertatap muka. Ya, 5 menit lagi kita tunggu teman-teman yang belum bergabung. Bapak beri kesempatan, beri waktu maksimal 10 menit. Gimana? Aktifkan videonya semuanya.
3 menit lagi ya, kita tunggu teman-temannya bergabung. Mandi ayam. Sambil menunggu teman-teman yang lain, silahkan siapkan alat tulisnya. Ya, mulai dari buku catatan, pensilnya, dan juga buku paket. Dibuka buku paketnya halaman 106. Kalian boleh menggunakan pakaian bebas. Karena Bapak Putri di sini kegiatan pembelajarannya ini ya. Jadi belum tidak menggunakan protokol hanya tetap maya. Sudah 10 menit ya, kita langsung mulai saja sambil nanti menunggu teman-temannya yang ikut bergabung dengan kita pada kegiatan Zoom. Anak-anak, kita mulai kegiatan Bismillahirrahmanirrahim. buka Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Jangan lupa tetap kalian terapkan protokol kesehatan di era pandemi seperti sekarang. Tetap menjaga jarak, mengenakan masker dengan benar, dan juga rajin mencuci tangan dengan air mengalir, dengan menggunakan sabun. Dan jangan lupa kalian harus rajin berolahraga serta sarapan dengan makanan yang sehat ya, yang bergizi, supaya imunitas kalian tetap terjaga. Baik, Pak. Anak-anak, pada pagi hari ini jumpa lagi dengan Bapak Agus Sugiarto dalam video pembelajaran bahasa Indonesia tentunya. Hari ini kita masih masuk pada materi pembelajaran bab 4 ya. Pak. Adapun hari ini materinya adalah materi terakhir di bab 4. Materi terakhir di bab 4 seperti biasa, ketika materi terakhir setiap bab itu kalian akan membuat atau menulis ya. Di bab-bab sebelumnya, contoh misalnya bab pertama teks laporan percobaan, akhirnya terakhir kalian akan menulis teks cerpen, kalian juga menulis cerpen. Kemudian bab 3 pun teks tanggapan kritis, berarti kalian akan menulis teks tanggapan kritis pada akhir pembelajarannya. Baik, Pak. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi hari ini, kita ulas terlebih dahulu materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya dan sudah Bapak share dalam Google Classroom tentang teks tanggapan kritis. Adapun materi yang pernah Bapak jelaskan dalam teks tanggapan kritis itu mulai dari pengertian, kalian sudah paham ya.
Kemudian ada cirinya, ada jenisnya, dan juga ada bagian-bagiannya. Mulai dari ciri dari teks tanggapan kritis yang harus kalian pahami. Ciri dari teks tanggapan kritis itu di dalamnya harus berisi tentang penilaian yang dilakukan secara objektif atau sesuai dengan kenyataan. Iya, Pak. Keduanya adalah harus disampaikan dengan santun atau tidak menyinggung. Ya, itu Ya, yang Pak. ini cirinya. Kemudian jenis atau hal-hal yang harus ada di dalam sebuah teks tanggapan kritis itu ada 3. Yang pertama adalah adanya bentuk pujian atau memuji, memberikan penilaian berdasarkan kelebihannya. Yang kedua itu adalah mengkritik atau memberikan penilaian berdasarkan kelemahannya atau kekurangannya. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak belum menjelaskan ada 3, ya. Bapak belum menjelaskan, pertemuan sebelumnya Bapak belum menjelaskan 2 saja, yaitu memuji dan mengkritik. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan jelaskan ada tambahan. Yang ketiga itu adalah berupa sanggahan. Apa itu sanggahan? Sanggahan itu artinya menolak atau bentuk ketidaksetujuan. Tetapi dalam sanggahan itu harus ada berupa saran, ya. Jadi kalau mengkritik, memberikan penilaian berdasarkan kelemahannya, memuji, memberikan penilaian berdasarkan kelebihannya, menyanggah berarti menolak. Tetapi harus disertai dengan saran. Kritiknya kritik yang membangun tentunya. Ya, artinya ketika menyanggah itu harus memberikan solusi. Ingat, ada 3 sekarang ya yang sudah kalian ketahui di dalam sebuah teks tanggapan kritis. Yang pertama ada pujian atau memuji, yang kedua ada kritikan, yang ketiga ada sanggahan atau sanggahan, ya, atau menolak. Kemudian materi berikutnya adalah tentang struktur atau bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah teks kritis. Ingat, kita belajar tentang struktur atau bagian-bagian teks itu urutannya tidak bisa dibolak-balik ya, harus sesuai urutannya. Sama seperti struktur tubuh manusia, mulai dari kepala, kemudian tubuh, dan kaki, berarti dari atas ke bawah. Begitupun dalam sebuah teks tanggapan kritis. Pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang struktur teks tanggapan kritis. Ada 3 strukturnya. Ya. Yang pertama adalah ada konteks. Konteks itu berisi tentang identitas. Kalau kalian membuat teks kritisnya tentang buku atau novel, berarti konteks itu bisa kalian singkat dengan Nata Djokovic. Ya, berisi nama, siapa pengarangnya namanya, itu judulnya, kok itu kota terbitnya, bit itu berarti penerbit. Ya, itu kalau kalian membuat teks tanggapan kritisnya tentang buku atau novel. Kemudian setelah itu yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi itu berarti bersih gambaran umum. Ya. Umum apa? Ulasannya apa ya di dalamnya. Dibuatnya bagaimana proses pembuatannya novel atau buku itu. Baru yang ketiga adalah penilaian. Penilaian itu berisi tentang di dalamnya ada kritikan, ada pujian, dan juga ada sanggahannya. Dan yang harus kalian ingat, jangan lupa ketika menulis sebuah teks tanggapan, selain memperhatikan konteks, deskripsi, dan juga penilaian, sebuah teks itu harus menggunakan judul. Jangan lupa ya, jangan sampai kalian membuat sebuah teks tanggapan yang tidak ada judulnya. Langsung saja pada konteks, deskripsi, dan penilaian. Harus ada judulnya. Paham ya? Paham, Pak. Baik, berikutnya yang harus kalian pahami di dalam sebuah teks tanggapan, ketika tadi Bapak jelaskan di dalam penilaian ada 3 hal, ada pujian, ada kritikan, dan ada sanggahan. Pak, apakah di dalam sebuah teks tanggapan itu harus ada ketiganya? Harus ada penilaian berupa kelebihannya, harus ada penilaian berupa kelemahannya, dan juga harus ada sanggahannya? Jawabannya ya, betul. Ya, harus ada ketiganya. Tetapi apabila kalian hanya menuliskan di dalamnya ada berupa pujian saja, berarti ya artinya teksnya
kurang lengkap. Bukan berarti salah, hanya teksnya kurang lengkap. Paham ya? Paham, Jika Pak. sebuah teks tanggapan itu di dalamnya hanya ada pujian, itu betul sebuah teks tanggapan, tetapi hanya teks tanggapan yang kurang lengkap. Ketika di dalam sebuah teks tanggapan itu hanya ada kritikan, betul, tetapi hanya teksnya kurang lengkap. Begitupun ketika hanya ada sanggahan, betul, teks tersebut teks tanggapan kritis, tapi hanya kurang lengkap. Jelas semuanya? Jelas, Pak. Sudah kalian pelajari, baik. Silahkan perhatikan, kita akan masuk pada materi kalian hari ini. Bapak akan share screen. Sudah tampil di layar kalian? Saya Sudah belum? Apakah sudah tampil di layar kalian PowerPoint Bapak? bingung. Sudah tampil belum? Belum. Belum? Pak. Pak. Subscribe. Hah? Tampil? Udah, Kak. Sudah ya? Baik. Pak. Langsung saja Bapak jelaskan supaya waktunya efektif. Kita tidak perlu lama-lama. Bapak hanya membuat 30 menit, tapi tadi sesi pertama pun hanya terpakai kurang dari 25 menit. Hari sesi kedua pun Bapak rasa tidak akan sampai lebih dari 25 menit. Ya. Baik, silahkan perhatikan. Ini adalah bahan ajar untuk materi kalian hari ini. Bahasa Indonesia kelas 9 di semester 2. Pertemuan keempat, masih bab 4, memberi tanggapan dengan santun. Pembuatnya di sini Bapak Agus Sugianto. Berikutnya masuk pada kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Adapun kompetensi dasar kalian hari ini itu adalah kompetensi dasar 4.8, mengungkapkan teks Tanggapan secara lisan atau tulis. Ya. Jadi pada akhir pembelajaran ada 2 keterampilan yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian harus mampu menentukan jenis teks tanggapan. Apakah teks tanggapan itu isinya tentang pujian, kritikan, atau sanggahan. Yang kedua adalah kalian harus mampu menulis teks tanggapan secara mandiri dan memperhatikan struktur dan ya. Nah, berikutnya ini step yang ketiga, yang terakhir. Adapun langkah dalam menulis sebuah teks tanggapan ada 3 yang harus diperhatikan, ya. Ingat, dalam membuat sebuah teks tanggapan, strukturnya ada judulnya. Ngerti. Ingat, dalam membuat teks tanggapan harus ada judulnya. Jangan sampai membuat teks tanggapan tapi tidak ada judulnya. Kemudian, paragraf pertama kalian diisi dengan bagian konteks. Ya, artinya di dalam paragraf pertama itu berisi tentang identitas. Kalau buku atau novel berarti natajifobit. Kalau misalnya yang lain seperti apa? Ya berarti identitasnya yang lain. Kalau misalnya film berarti identitas film. Kalau misalnya lagu berarti identitas lagu. Kalau misalnya contoh sekolah berarti identitas sekolah. Kalau misalnya nanti tentang sebuah mall misalnya, kalian akan membuat teks tanggapan tentang mall, bisa berarti identitasnya mall. Mulai dari apa? Mulai dari jalannya di mana, gedungnya berapa tingkat, itu adalah identitas. Kapan tahun berdirinya, itu adalah identitas. Gitu ya. Berikutnya adalah paragraf kedua adalah deskripsi. Paragraf kedua berisi deskripsi itu, kalian bisa mengisi tentang gambaran umum atau penjelasan umum tentang bagaimana cara kalian menanggapinya. Misalnya, gedung SMP Negeri 6 Bogor itu bisa menggunakan cat dominan berwarna hijau. Untuk itu SMP Negeri 6 Bogor dijuluki dengan kampus hijau, boleh seperti itu. Itu adalah bagian deskripsi. Baru paragraf yang ketiganya adalah penilaian. Nah, inilah yang harus kalian perhatikan. Di dalam paragraf ketiga penilaian itu, yang harus kalian tuliskan ada bagian pujiannya, ada bagian kritik. Suara tuh pakai SU, PA, RA atau hanya pujian saja. pakai suara kan SU, WA, RA. Hanya Kalau nulis suara gitu kan. Apakah boleh hanya sanggahan saja? Boleh. Tetapi
Jika tidak ada ketiganya itu berarti teksnya hanya kurang lengkap saja. Yang bagus itu adalah teks yang lengkap, ada pujiannya, ada kritikannya, dan juga ada sanggahannya. Seperti ya. Itu adalah materi tentang menulis teks tanggapan kritis. Ini adalah akhir dari slide-nya, hanya 3 slide, atau intinya hanya 1 slide ya yang Bapak jelaskan. Baik, Pak. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut tentang LKPD yang harus kalian kerjakan hari ini? Silakan Bapak beri kesempatan yang ingin bertanya. Dinyalakan dulu mikrofonnya yang ingin bertanya. Randy katanya nggak kedengar, suaranya kecil. Apakah yang lain sama halnya dengan Randy permasalahannya? Terdengar tidak suara Bapak? Terdengar, Pak. Terdengar. Iya, Pak. Ya. Firya terdengar? Suara Bapak terdengar? Rehan? Terdengar, Pak. Terdengar. Ya. Firya terdengar tidak suara Bapak? Ya, Terdengar, Naura Pak. juga. Ya Pak, terdengar kecil apa terdengar maksudnya Naura? Ya, suara Bapak agak dikecilkan karena kan di sini di ruangan kita ada guru juga yang lain dan juga sama-sama menggunakan kegiatan pembelajaran, ada yang menggunakan Zoom, ada yang voice note, jadi kita jangan sampai terlalu saling mengganggu ya. Suaranya nanti bisa bertabrakan. Makanya Bapak agak mengecilkan suara supaya yang lain juga bisa kondusif, bisa fokus. Silahkan, ada yang ingin bertanya tentang materi yang tadi sudah Bapak jelaskan? Jelas ya? Baik, kalau tidak ada, supaya waktunya efektif, kita masuk pada LKPD atau tugas yang akan kalian kerjakan. Bapak akan share tugasnya. Ya, sudah tampil ya di layar kalian? Sudah, Pak. LKPD-nya bisa kalian lihat, lembar kerja peserta didik, kelas 9 semester 2, teks tanggapan kritis pertemuan keempat. Jangan lupa kalian tuliskan identitasnya berupa nama, kelas, dan juga nomor kehadiran kalian. Ini adalah pengantarnya, kompetensi dasarnya, dan juga tujuan pembelajarannya. Yang harus kalian kerjakan adalah jangan lupa boleh kalian kalau misalnya tempat fotokopian atau untuk melakukan print ya, belum buka, Iya, Pak. dulu di kertas biasa, baru nanti kalau sudah di print dipindahkan. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau langsung di print dan kerjakan di kertasnya tersebut. Kalau di rumah ada fasilitasnya, langsung di print saja, bisa langsung dikerjakan di kertas itu. Ya, di sini ada petunjuk pengerjaan. Bapak sudah sajikan 3 teks tanggapan kritis, ada 3 di sini. Ya, jangan lupa kalian baca terlebih dahulu, kemudian lakukan aktivitas yang menyertainya. Di sini ada kolomnya. Teks 1, teks 2, teks 3. Kalian bisa mengerjakan di sini isi atau informasinya tentang apa, tuliskan ringkasannya saja atau rangkuman. Kemudian sanggahan, pujian atau kritikan kalian tuliskan di kolom kedua itu. Teks 1 itu termasuknya apa? Apakah sanggahan, apakah pujian, ataukah kritikan. Kemudian kolom berikutnya alasan, kalian tuliskan alasannya. Mengapa kalian menuliskan di situ sanggahan, alasannya apa? Mengapa kalian menentukan itu pujian, alasannya apa? Contoh pujian, karena di dalamnya berupa penilaian tentang kelebihan suatu apa, ya. Berikutnya soal yang kedua, di sini Bapak sajikan sebuah gambar. Bisa kalian lihat di situ. Kalau sekilas kita lihat ada cerobong asap yang tinggi ya, dengan asap yang full tebal ke atas. Digambarkan kalau sekilas itu sepertinya apa? Pabrik, tempat apa namanya itu? Seperti pabrik ya, bisa pabrik atau Pertamina atau apa itu ya. Nah, iya Pak, asap pabrik Pak. Buat sebuah teks tanggapannya. Berdasarkan gambar tersebut, buatlah teks tanggapan yang sesuai dengan memperhatikan struktur dan kebahasannya. Ingat, buat judulnya, kemudian buat kalian konteksnya 1 paragraf,
deskripsi paragraf keduanya, dan juga penilaian paragraf ketiganya. Jelas ya? Nah, dikerjakan Jelas, di mana? Pak. Boleh di bagian belakangnya. Itu kan ada 2 lembar tuh ya. Bisa kalian kerjakan di Iya, bagian Pak. baik. Itu adalah Baik, Pak. yang harus kalian kerjakan pada materi pembelajaran hari ini. Bapak tutup dulu ini KPD-nya. Ya, sebelum kita akhiri, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak berikan kesempatan lagi. Mulai dari penjelasan materi dan juga LKPD-nya. Silakan yang mau bertanya, Bapak berikan kesempatan. Jadi harus instruksi Baik, belakang. tidak ya. Sepertinya kalian sudah cukup mengerti dan paham untuk penjelasan materi yang sudah Bapak sampaikan dan juga tugas yang harus kalian kerjakan. Bapak ingatkan lagi, seperti biasa, setelah ini kalian langsung saja membuka Google Classroom-nya, tapi karena waktunya sebentar lagi habis, jadi tetap kalian kerjakan setelah nanti materi pembelajaran kedua saja ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti buka Google Classroom-nya, di situ sudah Bapak lampirkan, ada kehadiran, kemudian ada catatan, dan juga ada latihan. Sebetulnya kalian dari jam 8 tadi harusnya sudah bisa membuka ya. Jangan lupa isi kehadirannya di Google Classroom atau Google Form, catat, kemudian latihannya. Di situ sudah 3 yang Bapak lampirkan ya. Jelas semuanya? Siap, jelas, Pak. Bagi yang belum mengisi kehadiran di grup, boleh diisi listnya supaya nanti Siapa? antara list kehadiran dan juga kehadiran pada Google Classroom. Baik, Bapak rasa cukup. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, supaya kalian bisa melanjutkan aktivitas pembelajaran kalian secara daring di rumah masing-masing. Kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Tetap semangat menjalani kegiatan pembelajaran secara daring, meskipun kita maya. Siapa? Semoga bisa ditemukan dalam kegiatan pembelajaran secara tatap muka dan pandemi ini semoga bisa berakhir ya. Baik, kita bisa belajar secara online. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.